kembali di Halo Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama pengacara-pengacara yang cukup terkenal di kalangan praktisi hukum. Saya kenalin dulu narasumber hari ini yaitu Bang Ardin Piranata, SHMH. Selamat datang Bang Ardin. Ya, selamat. Yang kedua Bapak Dr. Anco, SOSI, MPD. Selamat datang. Saya manggilnya abang-abang aja nih ya kita ya. Baik. Jadi Bang, hari ini kita ngobrol ringan aja. Karena saya tuh melihat banyak sekali sekarang di Indonesia itu pengacara-pengacara. Dan hari-hari video juga kan sekarang banyak sekali lahir dalam organisasi itu pengacara-pengacara. Saya melihat sepak terjang abang-abang kita ini Bang Adil dan Bang Anco ya. Iya. Saya tahu abang-abang ini nih dari luar kota, bukan dari Jakarta, gitu ya. Tapi ruang lingkup pekerjaannya lebih banyak di Jakarta. Jadi saya tuh pengen tahu bagaimana sih perjalanan abang-abang, kenapa menjadi pengacara khususnya Bang Anco. Ya. Kalau Bang Anco kan ini lebih fokus di akademisi ya. Nah, kenapa jadi akademisi? Kenapa nggak jadi pengusaha aja sih? Gitu. Kenapa mau berminat di dunia ini, dunia praktisi hukum, dunia akademisi? Nah, yang saya pengen dengar nih perjuangan abang bisa sampai sini. Kalau asli mana Bang Adi? Baik, ya, terima kasih. Jadi begini, menarik kemudian untuk kami, saya juga mengenai sumber di podcast ini, Law Podcast, sebagaimana yang ditanyakan oleh pembawa acara kedua, memang benar. Kami ini, khususnya saya itu berasal dari Sulawesi. Tepatnya itu di bagian tenggara Sulawesi. Di situ ada satu pulau, suku disebutkan Buton. Tetapi saya tepatnya lagi berasal dari Wakatobi. Jadi asal saya itu sebenarnya di pelosok. Secara provinsi itu ada di Sulawesi Tenggara, kemudian secara suku itu ada di Buton, dan saya itu lahir di Pulau Wakatobi, khususnya di Kaledupa. Kaledupa itu pelosok lagi. Gitu. Jadi Wakatobi itu salah satu kabupaten yang berada di daerah Sulawesi Tenggara, yang kemudian Wakatobi itu timbulan dari 4 pulau. Wanci, Kaledupa, Tobia, Binong. Saya ada di Kaledupanya. Gitu. Jadi tidak salah sebagaimana pembawa acara tadi sampaikan bahwa dari luar kota ya, dari luar kota ya, luarnya betul. Sehingga memang kami sebagai melabelkan diri masuk ke Jakarta ini sebagai perantau, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa kami datang dengan satu tujuan, dengan tekad untuk menggapai cita-cita yang konon katanya cerita-cerita dulu bahwa Jakarta ini adalah tempatnya para petarung. Ya, betul. Nah, oleh karena itu ya kita tertarik dengan narasi-narasi itu. Sedikit tentang budaya atau kultur di kampung saya. Kan beda tuh Bang. Ya kan dari tempat abang sama di Jakarta lah khususnya gitu kan. Bagaimana Bang? Iya, jadi begini, jangankan di Jakarta, di kampung saya saja mengambil profesi di dunia hukum dalam hal ini lawyer itu hal yang tabu. Kalau di kampung itu begini, saya analogikan misalnya kalau teman-teman yang dari Sumatera, persoalan hukum itu biasa. Tetapi kalau yang dari kampung saya, yang dari Pulau Buton, khususnya Wakatobi di bagian Kaledupa itu kita dianggap memiliki status sosial atau pekerjaan. Ada 3 golongan. Yang pertama itu adalah PNS, itu umum. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengusaha. Kemudian yang ketiga adalah pelaut. Jadi jangankan kita terjun di dunia hukumnya, kita bayangkan hukum itu aja tidak ada. Gitu.
Jadi di kampung itu orang tanya di kuliah di mana, di hukum, profesi apa, pengacara, mereka tidak tahu. Tetapi jujur, saya punya keluarga besar itu 90% itu di laut. Kenapa abang nggak mengikuti? Nah, itulah saya sebagai ya kan pelaut jauh juga. dong berarti ini. Betul betul. Saya sebagai anak pelaut juga, yang saya dapatkan tentang ini nih sedikit historisnya ya, Boleh, bahwa boleh. orang tua saya itu kalau kita hitung angka matematikanya itu banyak saya tidak jumpa daripada ketemunya. Karena mereka harus berlayar berlaut. Itu salah satu faktor yang kemudian mengantarkan saya mengambil profesi hukum dan kemudian tempatnya di Jakarta. Kemudian yang kedua, ya atas dasar pengalaman yang saya dapatkan itu, saya tidak menginginkan anak-anak saya itu, yang kemudian keturunan saya itu tidak mendapatkan dalam tanda kutip perhatian secara langsung oleh orang tuanya. Tapi kan kehidupan untuk nelayan aja kita lihat kan itu udah cukup baik lah. Gitu. Pendapatannya juga udah cukup baik. Nah, kenapa abang punya tujuan gue jadi harus jadi praktisi hukum nih, itu atau gue jadi pengacara nih? Betul. Jadi begini, memang saya satu-satunya yang mengambil profesi hukum di keluarga besar saya. Gitu. Kalau orang bilang sekarang ini mungkin bisa dinarasikan sebagai perintis, bukan pewaris. Perintis ya? Perintis. Iya, saya melawan kebiasaan di ruang keluarga besar saya. Ya. Gitu. Cuma memang awalnya itu ada histori terkait dengan persoalan hukum. Yang menimpa keluarga saya pada saat itu kurang lebih saya masih SMP atau SMA. Gitu. Nah, memang singkat ceritanya, saya simpulkan bahwa saya harus terjun di dunia hukum itu sesuai dengan karakter. Karena saya orangnya tidak mau kerja itu ya di bawah misalnya ada ritme tepatnya. Ritme misalnya besok masuk jam 8, keluar jam 5 gitu. Saya ingin bebas tetapi bertanggung jawab. Artinya begini, demokrasi yang bertanggung jawab. Kalau kita narasikan secara ini, itulah saya. Gitu. Saya nggak mau terkandangi harus begini karena saya sebenarnya orang lapangan. Kalau kerja di ruangan itu ya 3 jam 4 jam sudah suntuk. Gitu, di ruangan. Nah, Bang Aco, kita langsung ke Bang Aco. Bang Aco nih yang saya dengar kan juga masih satu daerah ya, berarti ya Bang Aco sama Abang ya? Iya. Kalau seperti yang saya bilang tadi, memang kami ini satu daerah. Ya. Cuma saya di Wakatobinya, khususnya di Kalidupa. Kalau beliau beda. Oh. Ya. Terus kenapa bisa jadi akademisi dan bisa di Jakarta gitu loh? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Abang ya telah mengundang kami berbincang-bincang lah. Ya, pada dasarnya saya satu daerah sama beliau nih, sama-sama di Kabupaten. Nah, kenapa ke Jakarta? Pada saat kuliah S1 saya juga aktif di organisasi ya. Di ekstra kampus saya aktif di HMI, kemudian kampus saya di Tokyo pada saat 2010 saya mewakili kampus saya di Jakarta, ada kegiatan pada saat mulai dari situ saya tertarik untuk masuk Jakarta, jadi termotivasi lah. Saya mengutip pernyataannya Prof. Jali, beliau bilang gini, kalau mau survive, salah satu yang penting itu adalah pendidikan. Maka pada saat itu di daerah kami belum ada S2, maka saya berpikir daerah yang paling tepat dan strategis untuk melanjutkan pendidikan tinggi adalah Jakarta. Karena Jakarta adalah ibu kota negara tentunya. Kenapa saya memilih jadi akademisi? Saya bercita-cita jadi profesor, Pak. Oh, biasa. Ya, supaya di daerah kami juga ada profesor. Dan saya pikir profesi akademisi adalah profesi yang bagus lah. Bisa mengasih orang pendidikan. Dan saat ini kami juga sudah buat kelompok dan kami rutin memberikan informasi kepada teman-teman di daerah supaya bisa kuliah. Ada sekitar 50 orang saat ini. Kami mulai dari tahun 2022. Alhamdulillah anak-anak di desa, anak petani, anak nelayan yang dididik hari ini sudah beberapa mau masuk Jakarta bisa kuliah. Ya kalau abang-abang kan berarti sekarang lebih dekat ke istananya, gitu ya kalau kita bilang. Nah, kalau mungkin abang bisa kasih masukan sedikit mengenai kebijakan apa sih yang belum tersampaikan ke daerah abang khususnya mengenai pendidikan
dan hukum lah, gitu kita bicaranya. Apa sih yang belum bisa dibangun di sana? Apa kebijakan apa yang belum sampai lah gitu ke daerah abang-abang khususnya? Gitu. Kira-kira apa bang? Kebijakan apa? Iya. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang kebijakan khususnya dalam tataran hukum itu saya rasa kompleks. Ya, sifatnya universal. Cuma yang paling substansial yang mendapatkan poin sebenarnya di kampung terkait dengan persoalan itu. Karena begini, saya buka ada giumnya bahwa memang kita di dunia itu equality of the law. Katanya kita sama di muka umum. Ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, inilah yang kemudian fakta yang saya dapat di lapangan juga, equality before of the law itu persamaan di muka hukum itu tidak banding lurus dengan apa yang saya dapatkan di lapangan. Sehingga saya analogikan dengan bahasa saya sederhana, kita sama di muka hukum, tapi belum tentu sama di depan aparat penegak hukum. Kita sama ini di muka hukum, tapi belum tentu sama di hadapan atau di depan aparat penegak hukum. Oleh karena itu poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya adalah sistem pengawasan. Sistem pengawasan, apalagi tempat atau daerah asal saya itu sangat jauh dari kalau kita berbicara pengawasan, struktural ketatanegaraan kita masih desentralisasi sebenarnya, masih ada di pusat. Nah, misal contoh tetap terkait dengan hukum. Bila mana para pencari keadilan di kampung itu mendapatkan problem atau anomali dalam proses perkaranya, mereka mengadu kemana? Iya kan? Kalau kita berbicara dalam tataran kepolisian, berarti itulah apa di provos. Tetapi di daerah itu, kalau sama-sama di daerah tanpa diperhatikan atau tanpa diketahui oleh pusat, ya sama-sama saja. Gitu. Janganlah kita terlalu berharap, gitu. Misalnya di tataran pengadilan, iya kan? Kalau di Jakarta ini kan dekat, ada di sana KY Komisi Yudisial, ada di sana Dewan Pengawas Mahkamah Agung Bawas. Tetapi kalau di kampung saya di Buton itu, ya jauh. Jadi sebenarnya sebagai kebutuhan yang urgensi terkait dengan persoalan hukum ini, ya letaknya atau titiknya itu ada di pengawasan, kurangnya pengawasan, tapi akses pengawasan yang tidak didapatkan oleh masyarakat pencari keadilan yang berhadapan dengan proses hukum yang mereka alami atau jalani, gitu. Sehingga kita kenal di sana itu raja-raja kecil terkait dengan ruang lingkup hukum misalnya, gitu. Beda fakta. Kalau di sana mungkin polisi-polisi atau penegak-penegak hukum yang pangkat-pangkat satu garis atau yang itu di sana itu ya sudah jadi raja-raja kecil itu. Tapi kalau di sini itu ya belum tentu kan gitu. Bang, sebagai kita sebut pendatang lah, ya gitu ya, teman-teman. Ada nggak sih kesulitan berkarya di Jakarta di yang ada di hukum? Ini kita mulai dari Bang Aco dulu. Ada nggak sih kesulitannya Bang Aco sebagai pendatang kreasi di Jakarta? Baik, kalau beradaptasi pasti ya, karena kita bicara dari tempat yang lama ke tempat yang baru itu ada adaptasi. Tapi kalau kesulitan yang serius saya pikir tidak ada kesulitan. Ada memang dalam bukunya Santro itu mengatakan bahwa ya, kita harus tahu tujuan kita apa. Kan? Saya sebagai akademisi harus datang di Jakarta harus tahu tujuan saya apa. Tujuan saya adalah ingin menjadi dosen di Jakarta. Maka dengan tujuan itu ada langkah-langkah yang dilakukan supaya tujuan itu kemudian menjadi tercapai. Itu saya pikir bukan sebuah tantangan yang berarti, tapi posisi itu harus dinikmati. Kalau orang ingin naik kelas itu kan harus ada ujian-ujian. Jadi kita harus juga berani keluar dari zona nyaman. Nah kalau Bang Abdul gimana Bang? Ini kan kalau kita lihat kan hampir semua pengacara ini mencari pekerjaan di Jakarta lah, Jakarta gitu ya. Nah, dengan kita sebut lagi pendatang nih Bang, gitu. Bagaimana Bang
berkarya di Jakarta ini khususnya? Iya. Jadi gini, menarik kemudian beberapa premis yang ingin saya buat begini. Saya berangkat dari kampung itu dengan satu konsep keyakinan bahwa harus sukses dengan asumsi atau kesimpulan kesuksesan saya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin memframing bahwa kami bukan pendatang, karena ya Jakarta inilah yang kemudian menjadi titik sentral Indonesia. Jangankan kita sebagai pribumi atau sebagai warga negara Indonesia, yang dari luar negeri pun ada di Jakarta ini untuk mencari kehidupan. Gitu. Artinya apa? Saya ingin bilang bahwa ya kami juga memiliki Jakarta ini dengan memberikan bukti positif membangun bersama-sama untuk Jakarta. Gitu. Itu dulu. Nah, kemudian kalau untuk tantangan tentu pasti ada. Apalagi saya khususnya dari daerah kepulauan di Wakatobi khususnya di Kalimantan sana, dari sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anjo juga, misalnya dari adaptasi dengan lingkungan, terkait dengan bahasa, terkait dengan kultur, itu ada perbedaan. Cuma lagi-lagi berangkat dari penjelasan saya di awal tadi bahwa ya bagaimana kemudian saya mampu berbaur dengan lingkungan baru saya gitu. Secara sosiologis. Kalau secara karir pekerjaan saya agak berbeda, ya bisa dong karena masing-masing orang memiliki coretan takdir yang berbeda kan, gitu. Jujur. Ilmu kehidupan yang paling mengajarkan saya ketika saya masuk di Jakarta terkait dengan nilai, terkait dengan substansi atau terkait dengan keadaan. Momentum hijrah saya dari Buton masuk ke Jakarta itulah yang banyak memberikan pemahaman atau pelajaran. Singkat cerita, apalagi gini, kita yang datang dari timur sana, kan orang di sini mempersepsikan atau mengkanalisasi Surabaya ke timur sana itu timur. Ya. Padahal sebenarnya secara geografis kami itu masih tengah. Gitu. Surabaya ke Sumatera itu barat. Itu tapi tidak ada persoalan di hal itu. Cuma ini yang saya sampaikan adalah dalam membangun karir khususnya di dunia profesi sebagai lawyer di Jakarta ini banyak dinamika yang kemudian kami hadapi khususnya saya kan. Jangankan kita menyampaikan suatu ketidakbenaran, kita sampaikan benar saja orang-orang yang belum tahu kita itu ragu dan khawatir dengan kita. Apalagi mendengar bahasa kita kan? Kan udah berbeda kan? Iya. Apalagi mendengar bahasa kita yang kaku, yang baku, gitu kan? Itulah salah satu tantangan-tantangan yang kemudian saya hadapi waktu awal-awal masuk di Jakarta tahun 2012 Januari, saya masih ingat. Cuma seiring sejalannya waktu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kunci untuk mendobrak persoalan itu seiring sejalannya saya dapatkan. Jadi kalau abang tanya apa yang kemudian menjadi modal saya bisa eksis atau setidaknya bertahan tidak pulang kampung, ya, saya ada tiga. Sampai saat ini 3 filsafat hidup itu tetap saya pakai untuk bertahan di Jakarta ini. Yang pertama itu adalah kemauan untuk kerja. Mau dulu, kita harus mau. Artinya apa? Bila mana ada kesempatan yang kita dapatkan, apakah itu dari lingkungan atau dari senior-senior yang kasih kita kesempatan, khususnya di bidang hukum, saya tidak ada pemikiran berapa tentang pendapatan atau duitnya. Saya jemput dulu kesempatan itu, mau dulu bekerja. Pekerjaannya dulu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan kejujuran, trust. Ada kesempatan, saya jalani kesempatan itu dengan kepercayaan, amanah. Kemudian yang ketiga, saya melihat apapun agamamu, libatkan Tuhan. Wajib. Karena biar bagaimanapun juga, kalau cuma 1-2 kita tidak melibatkan Tuhan, saya sebagai individu yang memiliki keyakinan, itu nonsense. Jadi kalau abang tanya modal saya mampu bertahan di Jakarta ini dari tahun 2012, itu 3 itu.
Makanya kan kita lihat juga di Jakarta ini, kalau saya lihat ya, kesempatan itu banyak. Ya, Untuk Jakarta itu kesempatannya banyak sekali. Jadi memang tergantung kita sendiri. Ya. Bagaimana kita mencari kesempatan peluang-peluang itu, dan bagaimana caranya kita memanfaatkan juga peluang-peluang. Iya. Itu kalau saya. Jadi kalau kita bicara susah cari pekerjaan, kalau menurut saya itu juga gitu. Kalau kita mau cari peluang-peluang ini, mana gitu? Dan kita selalu belajar. Prinsip kan kita belajar aja sama orang. Karena pasti ada hasil ya menurut saya. Kalau kita kerjakan pasti ada hasil. Jadi menurut saya memang di Jakarta ini luar biasa peluang-peluang. Ya, dan bisa menghasilkan, insya Allah bisa menghasilkan. Yang penting kita sesuai dengan track kita aja. Ya kan gitu, atau kita itu sesuai dengan track kita. Nanti juga ada. Itu sangat menghasilkan. Nah, sebagai penutup Bang, ini kita bicara lagi mengenai daerah tempat asal. Ada keinginan nggak untuk membangun kembali lagi ke daerah asal, untuk membangun daerah asal, atau minimal mengajak rekan-rekan masyarakat sekitar untuk menjadi beranilah, bukan menjadi ya, untuk berani mencari peluang-peluang di luar dari daerah. Ini kan kita anggap ini udah abang-abang ini udah sukses, gitu. Kita anggap gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau abang disampaikan begitu ya itu, kami harus mengamini. Nah, karena kita lihat abang udah bisa sampai, abang sudah bisa sampai sekarang. Abang dosen menurut saya udah besar. Nah, ini kan menjadi contoh juga. Jadi contoh bahwasanya jangan takut untuk berusaha, ya, jangan ragu untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Contohnya putra-putra daerah yang sampai saat ini berhasil. Nah, kalau dari Bang Acon, Bang, gimana Bang? Ayo ajak saudara-saudara kita di daerah, tolong berikan saran-sarannya, arahan-arahannya biar menjadi terbuka pandangan-pandangannya. Monggo silakan Pak. terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya Jakarta ini kan kota kompetitor. Ya. Banyak orang punya kualitas. Tapi memang yang harus dipersiapkan adalah terus belajar. Dua indikator yang membuat kita bertahan di Jakarta. Yang pertama adalah terus meningkatkan kompetensi. Itu yang harus. Yang kedua adalah membangun jejaring. Awal masuk Jakarta, saya setiap malam harus menulis seorang siapa besok yang saya harus temui untuk membangun jejaring. Karena saya sadar bahwa saya adalah anak petani yang dari kampung, tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Maka kita harus membangun jejaring. Karena kalau juga punya kompetensi punya jejaring, juga tidak cukup. Punya jejaring tapi tidak punya kompetensi, itu juga tidak cukup. Maka dua hal itu yang terus dikembangkan. Berteman dengan siapapun, ya, diskusi dengan siapapun itu yang harus dilakukan pada dasarnya. Nah, terkait dengan ajakan teman-teman di daerah, saya pikir teman-teman di daerah tidak perlu takut untuk berbicara. Tidak harus ke Jakarta juga. Kota-kota lain di Indonesia masih banyak. Tapi satu sebagai orang pendidikan, saya cuma yakin bahwa investasi terbaik itu adalah pendidikan. Ayo, anak-anak petani, anak-anak nelayan, ya, buruh kasar di daerah-daerah, jangan takut untuk berpendidikan. Sekarang, kan gini Pak, sukses itu bukan milik kita keluarga siapa, tapi sukses itu adalah milik orang-orang yang bekerja keras. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mau nggak kita bekerja keras? Itu dulu, gitu kan? Banyak contoh kasus kita melihat orang dulu yang dari kampung tapi dengan semangat pendidikan berhasil itu hasil. Satu contoh Bang, di dekat saya di kampung saya ada satu anak petani, orang tuanya tukang bikin ayam, tapi karena berpendidikan sampai jadi profesor akhirnya bisa jadi rektor UIT Pak. Anak kampung di pelosok nggak ada jaringan, tapi karena beliau semangat untuk berpendidikan, bisa jadi profesor, doktor di umur 28 tahun. Dan itu adalah
salah satu jalan untuk survive. Ya. Jangan pernah keluar, jangan pernah takut untuk hijrah dengan pendidikan. Ya. Ingat bahwa kita sebagai umat beragama bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri kalau kita melakukan kebaikan. Salah satu cara merubah nasib adalah melalui pendidikan. Tidak ada cara lain, Bang. Harus melalui pendidikan. Bang Arthur tidak mungkin jadi pengacara top di Jakarta. Iya. Kalau tidak magister hukum, dia. Iya. Begitu kan? Betul. Abang tidak mungkin jadi dosen di Nutabu. Iya. Kalau tidak berpendidikan. Iya. Maka kuncinya adalah pendidikan. Saya selalu mengajak teman-teman, ayo bermimpi melalui pendidikan. Anda mau ngambil jurusan apapun, no problem, tidak jadi persoalan. Tetapi pada saat ini Anda harus belajar. Anda harus belajar. Membangun jejaring, membangun pertemanan. Supaya uang orang tua nggak sia-sia. Iya. Oke, mungkin ini yang berikutnya ini Pak. Sekarang ini kan sudah banyak beasiswa. Iya. Kalau kita orang tidak mampu, ada beasiswa KIP. Ya. Kalau kita berprestasi, ada beasiswa murah. Jadi pemerintah itu sudah menyediakan berbagai macam fasilitas supaya kita menempuh pendidikan. Tinggal kita yang dari daerah Mau nggak memanfaatkan mau nggak peluang itu? memanfaatkan peluang itu ya. Kita harus memanfaatkan peluang. Oke, saya pikir itu dulu. Mantap. Mantap, Bro. Jadi dari Bang Adil tuh memang pertama pendidikan dan juga jaringan. Jadi bisa survive. Kan gitu. Dan manfaatkan peluang-peluang yang ada. Tidak kita masyarakat di daerah dimanapun berada itu bisa berhasil seperti apa. Nah, kalau Bang Adil kira-kira apa saran kesan atau ajakan-ajakan kepada putra-putra daerah yang ingin berhasil seperti apa? Jadi revisi yang ingin saya mulai itu khususnya lebih spesifik kepada konteks hukum dalam hal ini atau lawyer. Jadi pertama, bila mana ada adik-adik atau kawan-kawan yang ingin masuk ke Jakarta atau dengan bahasa saya ingin bertarung di Jakarta dalam profesi lawyer, saya mendapatkan indikator perbuatannya ada 4. Sehingga saya simpulkan di dalam tulisan saya itu bahwa seorang lawyer itu wajib memiliki 4 poin ini. Analoginya seperti mobil 4 ban, jangankan tidak ada satu, kempes aja nggak bisa. Gitu. Yang pertama itu adalah nilai intelektual, dalam hal ini hukum pasti, ilmu hukumnya. Tetapi saya melihat perkembangan dinamika hukum ini bila mana kita pakai dalam dunia lawyer atau profesi lawyer itu tidak cukup. Mungkin bisa ditambah juga pendekatan atau ilmu pendukung untuk akademik atau kualitas lawyer ini adalah komunikasi dan psikologi, gitu. Untuk menambah kualitas seorang lawyer itu dalam menjalankan profesinya. Gitu. Karena biar bagaimanapun juga dinamika di lapangan itu terkait dengan profesi lawyer, menggunakan melalui profesi lawyer itu psikologi dan komunikasi itu sangat penting, gitu. Karena saya tertarik dengan kata-kata salah satu filsuf luar yang menyatakan bahwa begini, dalil atau argumentasi seorang lawyer di dalam pengadilan itu dapat merubah takdir klien. Gitu. Nah itulah poin relevansi dengan ilmu komunikasi tadi. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kemudian dalam diri seorang lawyer itu harus ada yang namanya kejujuran atau trust. Bagaimana kemudian kita menciptakan hubungan hukum antara lawyer dan kliennya kalau kepercayaan tidak ada? Kita nggak akan pakai. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Meskipun kita paham, kita pintar di dunia akademiknya dan kita dipercaya orang, tapi kalau relasi kita perkara nggak akan datang. Gitu. Itulah sangat penting relasi di dunia lawyer itu. Kemudian yang keempat adalah nyali. Karena biar bagaimanapun juga selama ini saya jalani dari 2015 di dunia lawyeran itu, nyali itu sangat penting. Karena potensi kerawanan untuk menangani perkara itu sangat besar.
bila mana nyali kita untuk tidak ada atau sedikit untuk menangani perkara, ketakutan yang muncul. Saya nggak akan menerima perkara ini, saya takut. Karena saya begini, itu sederhananya. Benturan. Nah, makanya saya bilang bahwa di dalam diri seorang lawyer itu apa poin ini wajib ada. Ilmu, intelektual tadi, kemudian trust, relasi, dan nyali. Saya yakin kalau konsisten kita pegang 4 poin ini, di dalam dunia lawyer menjalankan profesi advokat itu gitu. Apalagi ditambah dengan filsafat hidup tadi melibatkan Tuhan, saya yakin kesuksesan tinggal tunggu waktu. Gitu. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman atau adik-adik yang dari kampung saya di Sulawesi sana, ya kan, khususnya di Kalelupa itu, yang bisa dikata sebagai kampung nelayan di sana, perantau mereka itu di kapal juga kan, artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Anco tadi bahwa sebenarnya kesuksesan itu adalah milik semua orang. Yang penting ada kemauan dan merawat kemauan itu dalam konsisten. Gitu. Nah, makanya saya bilang bahwa sebenarnya kita sebagai orang yang datang mencari kehidupan di Jakarta ini, bila mana kita memahami apa yang menjadi tujuan, dari tujuan itu kita memunculkan fondasi dalam hal ini tekad. Dalam perjalanannya kita memahami nilai-nilai kultur apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa di sana ada kemauan, ada kejujuran dan libatkan Tuhanmu, apapun agamamu, insyaallah kesuksesan tinggal tunggu waktu. Sepakat Pak. Jadi memang kesuksesan itu sebenarnya milik semua. Tergantung bagaimana kita mencari, meraih dan merawat. Dan yang paling penting memang kalau dari Bang Anco sebagai akademisi memang keilmuan atau pengetahuan itu yang penting juga untuk kesuksesan gitu, selain komunikasi dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus menutup acara ini, Bang. Terima kasih banyak atas kedatangannya, Bang Anco, Bang Adin. Di lain waktu mungkin kita kupas lagi untuk topik yang lainnya yang menarik. Ya, kita berdoa semoga Abang selalu memberikan pelajaran ke depannya. Insya Allah kesuksesan yang Abang raih sekarang itu juga menjadi contoh pada rekan-rekan saudara-saudara kita di daerah khususnya supaya mereka jadi sedikit takutnya disalah tangkap bahwa terkait dengan kesuksesan. Dalam pemahaman kami, khususnya saya sebagai orang yang datang dari Pulau Buton ke Jakarta ini, salah satu nilai kesuksesan atau tafsiran kesuksesan itu di titik ini adalah setidak-tidaknya kami masih eksis di Jakarta. Iya, betul. Dengan kata lain, kami tidak pulang ke kampung kami. Survive di Jakarta. Gitu. Karena ya kami dirancang dengan jiwa-jiwa petarung di Jakarta ini. Itu. Takutnya kesuksesan itu kan masing-masing subjek itu berbeda. Kan ada kesuksesan materi, kesuksesan materi. Gitu. Kalau saya lihat, kalau saya bahasa saya kesuksesan itu kalau materi itu bisa habis. Iya. Tapi keilmuan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita itu kan menjadi bekal juga yang bisa memberikan kepada keluarga yang lain, untuk kawan-kawan yang lain. Makanya insya Allah dialog kita ini juga memotivasi saudara-saudara kita di daerah untuk mereka siap bertarung lagi dimanapun, bukan hanya di Jakarta, di daerah dimanapun mereka siap bertarung karena mereka juga punya kesempatan, punya hak untuk sukses. Tinggal negara aja nih bagaimana ya kan memfasilitasinya kan gitu di daerah kan gitu ya. Terima kasih banyak Bang Sambil, terima kasih Bang Aco, terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya, episode berikutnya dengan pengacara-pengacara atau praktisi yang lainnya. Oke, sampai jumpa kembali. Halo Indonesia. Halo Indonesia.